Alhamdulillah telah selesai acara kita yaitu Tausiah wal Irsyadat. Dan untuk selanjutnya, terima kasih sebelumnya Ustaz atas apa yang sudah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa mengambil ibroh atau hikmah sehingga kami semua dapat mengamalkan kepada kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Acara selanjutnya ya ini sesi tanya jawab. Oh iya ya. Dan untuk sesi tanya jawab ini kita ada waktu sekitar 50 menit karena mungkin banyak yang akan ditanyakan, jadi kita kasih lebih banyak waktu seperti itu. Untuk teman-teman silakan, mungkin ada yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ingin ditanyakan? Silakan. Sambil ngobrol aja. Bertanya sambil ngobrol. Pertanyaannya dikemas ngobrol. Iya, baik. Kalau misalkan masih belum ada, saya dulu yang awali kayaknya. Monggo, ayo. Mohon maaf sebelumnya. Mas Walik, ya. Untuk ada dari saya ada 2 pertanyaan tentang masalah apa yang kita katakan belum tentu orang lain setuju atau belum tentu orang lain suka. Iya. Nah, untuk menyikapi itu, bagaimana cara kita menyikapi orang yang tidak suka dengan, bukan tidak setuju ataupun tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, walaupun itu benar. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, tentang masalah tadi diceritakan bahwa orang-orang terdahulu juga diadab dengan perilaku mereka yang tidak baik atau tidak benar. Nah, pertanyaannya, kalau kita mendidik anak dengan ajaran Islam, apakah sudah benar misalkan kita menceritakan tentang adab-adab orang terdahulu kepada anak kita langsung kepada anak yang masih berumur, yang masih balita atau yang umur 5 tahun ke atas? Apakah sudah benar seperti itu atau bagaimana? Itu saja 2 pertanyaan itu. Terima kasih Mas Walik. Untuk pertanyaan yang pertama yang terkait dengan bagaimana sikap kita ya. Untuk orang yang tidak setuju. Iya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak setuju apa yang kita sampaikan, padahal yang kita sampaikan itu adalah benar. Sikap kita harus bagaimana, kan begitu maksudnya? Betul, Zat. Ya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kewajiban kita sebagai hamba Allah itu menyampaikan, balighu anni walau ayah, menyampaikan. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Apakah orang itu menerima atau tidak, itu bukan menjadi tujuan kita yang paling utama. Jadi tujuan kita yang paling utama adalah kita memenuhi perintah Allah, yaitu menyampaikan. Dan itulah yang dianut oleh para nabi. Jadi tugas para nabi itu adalah menyampaikan Islam yang telah diamanatkan oleh Allah kepada para nabi itu untuk disampaikan. Ketika Rasulullah SAW itu diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kum fa'andir, jadi bangun dan fa'andir, maka beri peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada nabi itu. Soal itu risiko itu harus kita hadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
adalah sikap kita hendaklah lemah lembut, bil hikmah, penuh kasih sayang. Bukan atas dasar kemudian ada orang yang tidak sepaham dengan kita, ada orang yang tidak sejalan dengan kita, tidak sejalan dengan syariat Islam, kemudian kita membenci. Kita tidak boleh begitu. Jadi sikap kedua, kita harus penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang inilah maka kita akan bersikap bijak, bersikap hati-hati, bersikap lemah lembut. Meskipun orang itu sangat menentang, katakanlah begitu. Meskipun orang itu sangat kasar. Kita sudah tahu kayaknya temperamennya orang seperti itu. Ya. Tapi kita harus berlemah lembut, penuh kasih sayang. Meskipun nanti ketika itu responnya mungkin kita disakiti, mungkin kita dicuekin, mungkin kita katakanlah diplengosi, kata orang Jawa itu. Yaitu risiko. Jangan kemudian kita dengan respon yang negatif itu menjadikan kita sakit hati. Tidak boleh. Contohlah Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Thaif, ya, direspon dengan tidak baik, dilempari batu. Kemudian malaikat datang menawari ya kepada Rasulullah, mau diapakan ya orang Thaif itu, apa dimusnahkan semua atau bagaimana. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah justru kasih sayang kepada mereka, berharap mungkin mereka tidak bisa menerima dakwah saya. Dia berharap mungkin anak-anak mereka akan menerima. Jadi itu kalau hati yang bersih itu begitu. Jadi hati yang bersih itu. Kalau hati itu tidak bersih, wah kita tersinggung. Kita tersinggung, wah kurang ajar ya orang ini. Ini sudah disampaikan sesuai dengan dalil Al-Quran sudah tak bacakan, firman Allah sudah tak bacakan, hadis yang sahih kok menolak, bahkan mereka sangat menentang. Wah kurang ajar ya, tidak boleh begitu ya. Jadi itu sikap kita. Kemudian yang ketiga, tetap kita bersabar. Artinya tidak boleh putus asa. Wah orang itu sudah tidak mau nerima, sudah biarlah, tidak usah datang lagi saya. Tidak boleh begitu. Kita sebagai seorang mukmin tidak boleh begitu. Ya, apalagi kalau kita sebagai guru menghadapi anak-anak semua macam tingkah lakunya, sikapnya, ya kita harus bersabar. Karena yang dinilai oleh Allah, yang dicatat oleh Allah, yang dianggap kita prestasi atau tidak, itu salah satu di antara adalah sabar itu. Itu Mas Kholik yang sikap kita ya dalam menghadapi di saat kita menyampaikan kebenaran. Kemudian kedua tentang mendidik anak tadi itu kayaknya ya. Iya, Ustaz. Coba diulangi lagi mendidik anak tadi itu. Ya. Karena kebetulan saya punya anak kecil, Ustaz. Jadi bagaimana cara kita mendidik anak dengan mencontoh kisah nabi-nabi begitu. Dan apakah sudah benar kalau misalkan kita juga menyampaikan dengan adab-adab gitu, Ustaz? Yang misalkan kaumnya melakukan sesuatu yang tidak baik terus diadab oleh Allah gitu. Apakah sudah benar seperti itu, Ustaz? Oh, adab ya. Gini, ada adab atau azab? Adab. Azab ya. Gini, untuk mendidik anak kita yang masih kecil, anak kita itu kalau kita kasih nasihat dalam bentuk keilmuan, itu ada kalanya anak itu susah nerima. Anak itu yang paling pas kita didik dengan contoh, tauladan. Tauladan misalnya kita mendidik bagaimana supaya anak kita itu rajin sholat.
Ya. Maka kita sebagai orang tua harus ketika kalau itu laki-laki sholat jamaahnya itu di masjid, ketika sholat sunnah usahakan di rumah. Kalau itu anak kita cewek, ya supaya melihat kita. Syukur-syukur kalau anak ini kita ajak ke masjid, walaupun dia cewek, kita kenalkan. Karena pada usia 7 tahun kita itu oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk mendidik, untuk mengajari supaya dia sholat. Nah, cara mengajarinya itu adalah kita selaku sebagai orang tua itu adalah harus bisa dijadikan contoh, sehingga anak itu nanti secara otomatis akan ikut. Kemudian yang kedua, untuk mendidik anak yang masih itu perlu kita, kalau ada film-film sejarah, ya film-film sejarah yang terkait dengan anak-anak dan sebagainya, itu perlu kita perlihatkan. Karena pendidikan anak kalau secara visual itu, iya namanya visual ya Ustaz. Visual itu lebih mengena. Atau kita mendidik lewat dengan cara cerita, ya seperti yang antum sampaikan tadi, yang mengenalkan sejarah orang-orang dulu itu. Nah, itu lebih mengena itu. Bisa kan ada itu dalam buku yang bergambar itu, ya ada itu ya, buku bergambar, ya tentang peristiwa kaum Lot dan sebagainya diazab, atau kaum apa, itu kan ada itu bergambar semuanya itu, ya. Nah itu juga kita kenalkan, dan kita bawa ke tempat-tempat yang membuat anak ini menjadi terdidik dengan baik. Ke tempat pengajian kita ajak, supaya mereka punya komunitas yang baik nantinya itu. Jadi itu penting. Itu cara mendidik anak itu seperti itu. Ya, tapi yang paling penting itu adalah doa orang tua. Karena mendidik dengan berdoa itu termasuk dalam rangka mendidik juga. Ya, hanya lewat rohani. Kita sebagai orang tua bangun malam, kemudian kita doakan, ya. Anak kita tahu, ya, oh ayah saya, ibu saya tengah malam bangun, kemudian sholat. Dan dianjurkan kita ketika sholat malam itu supaya menjaharkan surah-surah yang kita baca. Surah-surah di samping untuk memperkuat bekas dalam hati, juga adalah mendidik yang ada di lingkungan rumah kita, supaya terbesit dalam hatinya, supaya dia sholat juga. Intinya itu dikasih kesan yang baik. Kita kasih kesan yang baik terhadap anak kita tentang kebaikan yang ada pada diri kita. Insya Allah dengan cara seperti itu anak nantinya akan berkembang dengan baik sebagaimana yang menjadi harapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Khalid. Mas terima kasih Ustaz, sangat jelas. Ya, sama-sama, ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Fahmi Ustaz, dari Fahmi Ulfah Mawadah. Oh ya, Fahmi Mawadah ya. Pertanyaannya via WA Ustaz, karena masih belum bisa. Oh iya ya. Untuk pertanyaannya, kita sebagai umat muslim memang sudah yakin akan Isra dan Mi'raj. Namun dunia pekerjaan saya tidak semua muslim. Ada salah satu teman bertanya seperti tentang keajaiban itu.
bagaimana melogikakan Isra Mi'raj kepada teman yang bukan Muslim gitu. Satu sisi mereka banyak mendengar Al-Quran, itu logis, tapi saya kebingungan juga untuk menjawab bagaimana menjawab hal itu. Begitu pertanyaannya. Kalau yang dipersoalkan itu kaitannya dengan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ada ulama yang mengibaratkan semut atau hewan apa yang katakanlah yang berada di pesawat, kemudian dia ke suatu negara, kemudian kembali lagi dalam waktu yang relatif singkat, kemudian ketemu dengan temannya. Artinya itu sesuatu yang Allah yang menjalankan. Jadi subhanalladzi bagaimana Ustaz? Iya, asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi di situ asra. Jadi Allah yang menjalankan. Kalau sudah Allah yang menjalankan, berarti apalagi di situ barokna haulahu. Itu artinya di sekitarnya itu diberkahi. Di sekitarnya itu ada diberkahi. Dan sesuatu itu adalah memang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Karena itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kadang-kadang kalau dirasionalkan, itu justru orang itu akan menjadi kebingungan. Kebingungan. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, kalau dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti dia akan mempercayai. Seperti kalau itu orang Kristen katakanlah begitu, kejadian ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, itu bukan Nabi Isa, tapi itu adalah mukjizat. Itu Allah. Ketika Nabi Musa juga dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati saat kemudian ditanya, ya, itu juga adalah merupakan mukjizat. Ketika tongkatnya Nabi Musa membelah, ya. Jadi kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu, ya, itu sudah ada pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi memang itu sesuatu yang di luar nalar. Kalau dimasukkan ke akal bagaimana itu? Kan tidak masuk akal itu. Ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan yang luar biasa ke langit ketujuh, ya. Langit ketujuh kan hancur itu badan. Itu fisik kita. Ya, tapi kalau Allah mengendaki, maka ya bisa saja terjadi. Itu bisa dilihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, kita kasih contoh. Seperti kemarin itu, kejadian gempa di Turki itu, ya. Betul saja, di Turki itu, ya. Hotel berapa itu ambruk itu, lantai berapa itu. Tapi ada beberapa anak yang masih hidup itu. Iya. Ini kan kalau kita selalu berpikir akal, wah enggak masuk akal itu. Jadi gitu. Itulah kalau Allah itu menghendaki. Itu mudah. Jadi ambil saja kita jelaskan menurut kejadian yang ada di lingkungan, keajaiban-keajaiban dari Allah.
ada kecelakaan, ya, yang luar biasa dalam satu keluarga, ya. Tapi ada anak kecil yang tidak luka sama sekali. Ada anak kecil yang tidak luka sama sekali. Ya, siapa itu? Kalau lihat mobilnya hancur, tidak masuk akal dia masih hidup. Ternyata dia masih hidup. Ya. Ada juga tanda-tanda kebesaran Allah itu seperti orang yang sakit parah, ya sakit parah, menurut akal, yang saya maksud menurut akal itu menurut hitungan medis, itu hitungan medis kan akal. Kayaknya orang ini 2 hari lagi mati ini. Iya. Tapi Allah menunjukkan keajaibannya. Tiba-tiba 2 hari lagi, wah seger. Dokter terkejut. Nah, jadi contoh tanda kekuasaan Allah yang kadang-kadang itu di luar nalar manusia, Allah itu sudah menunjukkan ya. Tinggal kita bisa membaca tanda-tanda itu atau tidak. Gitu, Ustaz. Insya Allah begitu jawaban saya. Mungkin ada jawaban lagi yang lebih rasional, silakan. Jadi untuk jawabannya seperti itu ya untuk teman-teman. Ada pertanyaan lagi yang selanjutnya, yaitu dari Amin, Ustaz. Iya, amin. Gimana amin? Ya, untuk pertanyaannya yaitu, bukan pertanyaan ya, lebih ke nasihat. Beliau meminta nasihat, Ustaz, kepada Ustaz Samsudin. Nah, beliau Amin bertanya seperti ini. Beri kami beberapa nasihat terkait dengan dakwah hari ini, Ustaz, agar kami bisa lebih memperhatikan dakwah, baik untuk diri kami dan semua orang. Terima kasih. Iya, makasih. Menurut sepengetahuan saya, dakwah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini semakin kompleks. Utamanya umat Islam di Indonesia. Saya katakan masih yang kita hadapi itu kompleks karena yang kita hadapi ini tidak hanya sesama kita. Tidak hanya sesama kita, maksud saya sesama kita itu sesama kaum muslimin. Kaum muslimin yang sudah, kalau kita pikir mereka kadang-kadang pikirannya sudah jauh dari ajaran Islam, itu tidak sedikit, itu banyak sekali. Di antaranya ada sekelompok umat Islam, tidak usah orang-orang Kristen itu disebut orang kafir. Nah, yang mengatakan begitu, yang punya ide seperti itu bukan non-muslim, justru bukan orang kafir, justru itu justru dari umat Islam sendiri. Kemudian juga tentang khilafah, seolah-olah bahwa khilafah ini bukan ajaran Islam. Padahal itu kalau kita baca dalam buku-buku pandangan para ulama dulu, khilafah bagi mereka sesuatu yang bagian daripada ajaran Islam. Jadi kita berupaya bagaimana supaya khilafah ini, ajaran tentang khilafah ini dikenal. Ya. Nah, sekarang ini umat Islam ketika dia menyampaikan tentang khilafah itu, ada pihak ketiga yang bermain, yang bersilancar di situ. Jadi membelokkan arah.
Jadi mencoba untuk menabrakkan kepada sesama umat Islam yang antara yang pro khilafah dengan yang tidak pro khilafah. Jadi mencoba menabrakkan. Jadi ada pihak ketiga yang berselancar di situ. Dulu pernah juga ada seorang mubalek yang terkenal beristri dua, padahal istri pertama tidak ada masalah, keluarganya juga tidak ada masalah, tapi menjadi berita besar ini. Seolah-olah orang yang punya istri dua itu salah. Seolah-olah orang yang punya istri dua itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ada pihak ketiga yang berselancar di situ. Dan yang terseret-seret itu ternyata juga banyak dari kalangan umat Islam. Bukan hanya sekedar umat Islam, para kiai juga terseret-seret itu. Ya, ikut silancarnya pihak ketiga. Ya, jadi itu yang kita hadapi itu. Kemudian yang kedua itu adalah dari non muslim sendiri, mencoba mereka itu memecah belah umat dengan cara mengundang di gereja, kemudian mereka disangoni yang banyak, ya. Nah, undangan itu sebetulnya tujuannya bukan supaya umat Islam itu menyampaikan ajaran Islam ke mereka, bukan. Tujuan utamanya adalah mereka diperhadapkan. Karena itu ketua Muhammadiyah itu Pak Haidar Nasir mengatakan Islam itu dibikin menjadi terdakwa. Syariat Islam itu dibikin menjadi terdakwa. Itu menurut beliau Pak Haidar Nasir itu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang seperti itu. Kemudian yang ketiga dari pihak penguasa itu betul-betul tidak suka kepada syariat Islam. Dan itu terus terang. Jadi kompleks. Di dunia pendidikan itu juga begitu. Kurikulumnya mencoba untuk menjauhkan dari ajaran Islam. Jadi kompleks. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam dalam menghadapi mereka itu sebagaimana pesan dari Isra Mi'raj yang sudah saya sampaikan, jagalah hati. Hati kita harus tetap bersih. Coba kita jadikan sebagai ibroh cara Rasulullah SAW menghadapi orang munafik pada zaman ketika itu. Orang munafik jangan dikira sedikit, ketika itu banyak sekali permusuhan, provokasi dari orang Yahudi macam dan sebagainya. Bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah SAW itu tidak ambil pusing terhadap mereka. Tetap Rasulullah itu dalam kesehariannya tetap taat kepada Allah. Nah, kita juga begitu. Tetap saja kita tetap dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Kemudian tetap kita bersabar. Tetap kita berbuat baik terhadap sesama saudara meskipun mereka tidak baik kepada kita. Kita anggap mereka itu saudara. Kita tidak mudah hati panas. Kalau hati panas menjadikan hati ini tidak bersih nanti. Jadi jaga hati yang bersih ketika kita berdakwah. Mulailah dari diri kita. Mulailah dari diri kita. Rasulullah SAW itu banyak banyak orang kafir yang masuk Islam gara-gara melihat kebaikan Rasul. Gara-gara melihat kebaikan Rasul itu banyak. Dan sikap bijak
Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita tauladani itu. Untuk itu kita tetap hati kita bersih, ya tetap kita menganggap sesama saudara itu apa? Muslim, kemudian penguasa, ya tidak usah kita tentang secara ini. Mestinya yang kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya power, yang paling baik itu bukan kita koar-koar, bukan menghujat, tetapi kita datang ke istana dengan beberapa kiai, dengan beberapa ulama, kemudian kita memberikan nasihat. Setelah itu kita sampaikan bahwa kita datang ke sini dalam rangka ini, kita memberi nasihat. Sebab kalau kita memberi nasihat dengan cara mencaci maki, ya namanya manusia, ya, maka menjadikan mereka akan bukan hanya tidak menerima, malah kita jadi ditangkap. Beda kalau kita datang ke istana gitu. Nah, ini yang belum dilakukan oleh umat Islam, yang belum dilakukan oleh para ulama, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun dari kalangan Nahdliyin. Syukur-syukur ulama dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdliyin bersama-sama datang istana menyampaikan mestinya seperti ini, bukan seperti itu, dengan menunjukkan alasan-alasannya. Dan itu kewajiban kita, kewajiban para ulama itu seperti itu, bukan kemudian memaksakan diri, ya. Itu dakwah yang mestinya kita sampaikan, ya, sebagaimana cara Rasulullah SAW, ya. Jadi itu mungkin ada lagi yang ditanyakan, silakan. Itu siapa itu, Mas Amin. Ya, kita tetap bersabar ya dalam menyampaikan kebenaran. Pasti ada yang tidak suka, itu pasti ya. Banyak. Tetap sabar ya. Tetap ya, apalagi kalau menghadapi keluarga. Ya, sudah biasa itu ya. Keluarga menentang itu biasa itu. Ya, tapi tetaplah, insya Allah dengan apa, kita tetap mengikuti sunnah, kita akhirnya jadi cermin lah. Akhirnya kan nanti malu-malu sendiri itu ya, orang-orang seperti itu ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Mas Amin ya? Selanjutnya ada lagi. Oh, ini mau minta nasihat juga, Ustaz, dari Firly, Ustaz. Firly ya. Boleh nanya nggak sih? Oh, masih, ntar dulu, apa antri dulu, masih Firly dulu ya. Ntar. Karena Firly dulu yang duluan. Tunggu dulu Ibrahim. Gimana Firly? Ini untuk Firly dulu, mau minta nasihatnya untuk selalu istiqomah menjaga hati selalu bersih gitu, Ustaz. Karena terlalu mudah hati ini berubah dengan waktu yang sangat singkat. Iya, saya ingat kejadian yang pernah dialami oleh Abu Bakar waktu itu ya. Ketika beliau di masjidnya Rasulullah SAW itu betul-betul seolah-olah betul-betul menjadi orang yang mukmin, menjadi orang-orang yang sangat menyintai Allah, sangat menyintai Islam itu. Tapi begitu dia di luar itu, ya, tidak, hati ini tidak sebagaimana di saat di Masjid Rasul, sehingga merasa dirinya itu sebagai orang munafik. Setelah disampaikan kepada sahabat yang lain juga merasa seperti itu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Artinya bahwa memang iman itu naik turun. Kalau sudah iman itu naik, hati itu agak bersih. Tapi kalau iman itu turun, maka
hati itu ada kotoran. Karena itu ada sebuah hadis itu ya. Aduh ya Allah. Kalau yang di tengah-tengah itu ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka akan menjadi tamhua, menghapus. Sebelumnya itu apa saja? Ada yang ingat itu? Itakilah itu makunta, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi saya al hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis ini ada tiga perkara yang sangat penting yang perlu kita jadikan sebagai untuk nasihat pada diri kita. Yang pertama, nasihat dari Rasulullah untuk taat kepada Allah itu hendaklah kapan saja dan di mana saja. Bentuknya takwa, ketaatan itu macam-macam. Bisa dengan cara kita melakukan ibadah mahdoh, bisa juga dengan cara kita melakukan ibadah ghairu mahdoh. Di mana saja, di rumah, di jalan. Ya. Jadi ingat, selalu ingat kepada Allah. Jadi begitu. Kemudian kalau kita tidak bisa seperti itu, dan memang kita tidak bisa seperti itu, iya, kita selalu takut kepada Allah dimanapun juga, kan tidak bisa seperti itu. Itu artinya Rasulullah itu seolah-olah kamu tidak bisa seperti itu. Jadi seolah-olah gitu. Oke lah, kamu tidak bisa seperti itu. Tapi ketika kamu melakukan kejahatan, kejelekan, segera, kata Rasulullah, segera melakukan kebaikan, segera bertobat, segera istighfar, segera melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena kebaikan itu bisa menghapus, sehingga menormalkan iman ini. Jadi iman itu awalnya turun, begitu karena diikuti dengan kebaikan, menjadi naik lagi. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan orang yang baik. Dan berperilakulah yang baik kepada orang yang berperilakulah yang baik kepada orang lah yang lain. Wa khaliqin nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi itu mengajarkan di mana saja hendaklah kita selalu berbuat baik dan ya berkomunitas kepada orang-orang yang baik. Insya Allah iman kita dalam keadaan terkontrol, Mas Ferli, ya, insya Allah kita. Utamanya yang kedua tadi itu, oh ini salah. Kalau sudah sadar, oh salah, jangan diteruskan. Segera bertaubat dengan astagfirullahaladzim, kemudian melakukan kebaikan. Susah melakukan seperti itu, maka carilah komunitas yang baik. Karena dengan komunitas yang baik itu, maka akan memberikan tausiah yang baik kepada diri kita. Insya Allah kita akan terjaga keimanannya. Itu Mas Ferry yang dari saya itu, dari hadis itu. Saya ini memang pelupa dalam soal menghafal itu, mohon maaf, saya ini memang pelupa itu ya. Ya, silakan, mungkin yang ada lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibrahim, silakan bertanya. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini siapa namanya nih?
Ibrahim. Ya, ya. Ambon NTT. NTT Ustaz. Oh NTT, masya Allah. Ya. Maaf Ustaz. Iya iya iya. Ini Ya, silakan. tapi bahasanya mungkin bahasa agak bahasa tongkrongan kayaknya Ustaz. Wah, enggak apa-apa. Kita ngobrol biasa, Ibrahim. Ayo. Ya Ustaz. Gini tadi masalah hati yang bersih gitu Ustaz. Iya. Saya agak bingung soalnya kalau misalnya kita di pondok atau di lingkungan orang yang berilmu agama paling enggak. Iya. Nah, itu orang bisa saling mengerti ya ketika ada seseorang misalnya seorang teman ketimpa masalah, punya masalah, dia bisa dinasihati dengan misalnya iman, dia dinasihati dengan iman, dia bisa sadar dengan cepat. Iya. Nah, sekarang posisi kita ada di luar, ketika kita berbaur dengan masyarakat yang kadang bukan seagama, seiman. Nah, ketika kita menemukan hal seperti itu di masyarakat ini ya Pak Ustadz ya, apalagi kalau misalnya orang non muslim gitu Ustadz, cara ngadapinnya itu gimana Ustadz? Nasehatin atau cara nasehatinnya gimana? Atau kita harus ngambil tindakan apa gitu? Soalnya kalau orang-orang di luar orang-orang yang pendidikan agamanya kurang, itu ketika timpa masalah gede, masalah besar, itu dia langsung ngambil jalan pintas Ustadz. Ngambil jalan pintas ke hal-hal yang mungkin lebih buruk gitu Ustadz. Ya amit-amit kalau misalnya sampai bunuh diri Ustadz. Ya, jadi kadang saya mikir, oh berarti mungkin bunuh diri itu udah jadi takdir. Jadi ya udah kita biarin aja dia bunuh diri gitu Ustadz. Jadi gimana Ustadz? Kalau menghadapi non-muslim atau sesama muslim, kita harus yakin bahwa Islam itu agama fitrah. Islam itu agama fitrah. Maka kita sebagai seorang muslim harus mencerminkan diri sebagai muslim yang baik. Apa yang kita lakukan, kalau itu katakanlah pas ada orang non muslim tahu kepada diri kita, karena Islam itu fitrah, hati kecilnya itu pasti membenarkan. Sebagaimana hal ini terjadi pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu banyak orang-orang kafir masuk Islam itu karena perilaku Nabi, kasih sayang Nabi kepada sesamanya. Sehingga menjadikan banyak orang muslim itu tertarik kepada Islam, kemudian dia masuk Islam. Itu yang pertama. Jadi kita harus istilahnya itu membumikan Islam lewat pribadi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah orang bunuh diri itu termasuk takdir Allah? Tentunya adalah tidak. Yang dimaksud dengan takdir itu kalau menurut saya itu ya, menurut saya berdasarkan buku-buku yang saya baca, takdir itu ada takdir yang tidak bisa dirubah, tapi ada takdir yang sifatnya pilihan. Itu dalam buku Tauhid itu ada itu. Takdir yang tidak bisa dirubah itu diantaranya adalah tentang kapan kita dilahirkan dan sebagainya. Kemudian kita mati di mana dan sebagainya. Semua kita tidak tahu. Itu semua tidak bisa
dirubah itu. Kemudian ada takdir yang sifatnya pilihan. Takdir sifatnya pilihan itu yang terkait dengan syariat Islam. Allah itu mengendaki supaya kita jadi baik. Tapi apa yang dikehendaki oleh Allah itu sifatnya pilihan. Artinya apa yang dikehendaki Allah tidak mesti itu terjadi. Karena itu sifatnya pilihan. Nah, takdir yang sifatnya pilihan itu kalau diumpamakan seperti ini. Kita punya kalkulator. Secara potensi semua angka itu ada di kalkulator. Jadi kalau kita nutul 1 tambah 1, maka yang keluar adalah 2. Itu takdir pilihan itu. Ya. Kalau kita nutul 1 kali 1 yang keluar adalah angka 1. Itu takdir. Saya mengibaratkan takdir begitu, takdir pilihan. Nah, takdir-takdir yang pilihan seperti inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seperti kita apakah mau mati istiqomah dalam kebaikan atau tidak. Nah, itu pilihan. Tapi mati itu sesuatu yang pasti terjadi. Semua orang tidak bisa menghindari dari kematian. Itu merupakan suatu takdir. Tidak bisa menghindari. Tapi apakah kita dalam istiqomah tidak, itu adalah pilihan. Jadi gitu. Ya, jadi itu adalah pilihan. Oh, kalau kita mati istiqomah ya harus begini. Ya, jadi begitu. Itu yang dimaksud dengan takdir itu seperti itu. Nah, seperti rezeki ya. Semua manusia pasti ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki. Tidak ada manusia yang tidak dapat rezeki. Yang dimaksud dengan rezeki ini jangan berpikir fulus, uang, kesehatan juga semua akan ditentukan oleh Allah semua orang. Ya. Katakanlah rezeki fulus itu sudah ditakdirkan semua orang pasti itu. Pasti itu. Tapi ada yang istilahnya kalau kita ingin lebih banyak, jadi ada takdir yang diusahakan istilahnya. Ada takdir yang diusahakan, ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang sudah dipanci. Apa dipanci itu? Yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada rezeki yang bisa kita menambah, yang bisa kita usahakan. Ada juga rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Jadi rezeki itu ada 3. Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang dijanjikan. Seperti rezeki yang dijanjikan, barang siapa yang bersilaturahim akan diluaskan rezekinya. Nah, itu dijanjikan itu. Yang diusahakan, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan ini. Nah, itu barang siapa bekerja bersungguh maka dia akan memperoleh. Itu yang diusahakan. Jadi kalau kita menambah rezeki, ya kita pilih saja dari ini. Ini yang dalam buku yang pernah saya baca, itu seperti itu. Jadi jangan dipikir kemudian rezeki itu kemudian si A ini dapat rezeki sekian, sudah tidak bisa ditambah lagi, sudah tidak bisa, tidak begitu. Karena pembagian rezeki itu ada 3. Ada rezeki yang ditetapkan, ada rezeki yang diupayakan, diusahakan, ada rezeki yang dijanjikan. Yang dijanjikan seperti sholat duha, ya itu kan dijanjikan semua itu ya, dan sebagainya. Jadi itu
Itu takdir ya, yang saya baca di Tauhid yang apa, di bukunya, aduh lupa saya itu, Syajaratul Ma'arif ya, itu begitu ya. Jadi ada takdir yang sudah tidak dirubah, ada takdir yang bisa dirubah ya, sifatnya itu pilihan. Jadi jangan dikebaya uyah, oh takdir itu sudah tidak bisa lagi, kita jangan begitu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ini ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kalau begitu kita tidak usah upaya ya Rasul, tidak usah berusaha, kan gitu itu. Ketika Rasulullah berbicara soal takdir itu, kemudian Rasul mengatakan, kamu kan tidak tahu, kamu kan tidak tahu apa yang terjadi, yang akan datang pada diri kamu. Iya Rasulullah. Nah, jadi gitu. Itu artinya ada takdir yang sifatnya pilihan. Jadi secara apa ya, secara tersirat itu begitu yang disampaikan Rasulullah. Jadi ada takdir yang sifatnya pilihan. Nah, takdir yang sifat pilihan ini lebih banyak daripada takdir yang kita tidak bisa merubah takdir itu, kecuali dengan doa permohonan kepada Allah. Karena yang berhak untuk bisa merubah takdir itu adalah Allah, yaitu permohonan, sebagaimana dalam satu hadis itu. Mungkin kalau tidak puas silakan ditanyakan lagi. Bagaimana? Yang sudah ya? Kangen Ustaz, cuman kangen ini Ustaz. Lama gak ketemu Ustaz. Oh iya, ini iya. Maaf. Saya bisa lanjut. Iya. Maaf Ustaz. Maksud saya begini Ustaz. Iya. Enggak. Soalnya kalau di luaran sini tuh orang-orang kalau misalnya udah kena masalah itu ya Ustaz ya. Iya. Udah kebanyakan orang itu nggak pikir panjang lagi Ustaz. Kadang-kadang langsung ya udahlah, saya akhiri aja hidup saya daripada begini salah begitu salah. Nah, maksud saya tuh cara kita hadapin orang-orang seperti ini, kita kasih nasihatnya seperti apa Ustaz? Maksudnya kalau misalnya dia orang non muslim, kita nggak mungkin kita ngomong masalah tentang Islam Ustaz. Iya. Ya kayak gitu maksud saya. Jadi gimana Ustaz? Soalnya saya pernah ngalamin soalnya Ustaz. Oh gitu ya. Caranya begini. Diri nih Lihat pokok persoalan yang dihadapi. Kalau pokok persoalan yang dihadapi itu terkait dengan masalah katakanlah rezeki finansial sehari-hari, katakan seperti itu, maka kalau kita misalnya mampu memberikan solusi, ya kita kasih solusi. Kalau kita tidak punya fulus misalnya, kita datangi kepada teman-teman, kita bantu. Itu lebih mengena daripada kita memberikan nasihat. Satu contoh begini ya. Misalnya ada orang tua meninggal dunia. Anak ini katakanlah anak SMP, katakanlah begitu, SMP kelas 2. Ya. Maka sedikit banyak orang yang ditinggal mati, dia berpikir pendidikannya ke depan apa. Maka untuk memberi nasihat kepada anak ini, sudah, kamu jangan berpikir tentang orang tua kamu kan sudah meninggal. Maka untuk pendidikan kamu berikutnya dan kebutuhan kamu, saya akan menanggung. Maka itu lebih mengena daripada kita ngomong sabar nak ya, pasti rezeki itu Allah yang akan mengatur, daripada begitu ya. Jadi nah, itu kalau kita hadapi kepada
non muslim begitu, kita cari jalan keluarnya. Kalau dia butuh ekonomi dililit utang misalnya, katakanlah seperti itu, ya kita carikan untuk melunasi dengan kita tidak memandang apakah itu orang muslim atau bukan. Apalagi itu menyangkut kalau temannya, saya punya teman non muslim ini, mari kita bantu. Mudah-mudahan dengan kita bantu ini ya, mudah-mudahan dengan bantu ini akhirnya dia menjadi muslim. Jadi kita datang kepada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan kesulitan keuangan. Kalau yang terkait dengan misalnya keluarganya, katakanlah begitu, ya keluarganya ada persoalan yang luar biasa, katakanlah begitu, kita sampaikan saja nasihat-nasihat yang baik sesuai dengan aturan Islam, dengan tidak menyampaikan ini ajaran Islam. Misalnya kita ingat yang seperti ini pernah terjadi pada masa sahabat atau pada masa Rasulullah, katakanlah begitu. Kita tidak usah menyampaikan itu, sumbernya tidak usah menyampaikan, kita sampaikan. Itu caranya seperti itu. Kenapa? Karena Islam itu sebagaimana tadi saya katakan fitrah. Walaupun kita tidak menyampaikan ini dari Al-Quran, iya, pasti akan hati kecilnya akan menerima itu. Persoalan-persoalan dihadapi. Persoalan keluarga, kamu harus berbuat baik. Namanya orang berkeluarga cekcok itu sesuatu yang luar biasa. Saya misalnya, kamu misalnya ya, Ibrahim, saya dengan istri saya pernah cekcok. Saya dengan anak saya pernah cekcok. Tapi itulah bumbu dari orang berkeluarga. Tetapi kita harus sebagai suami, katakanlah begitu, harus mensikapi bijak. Kita harus menjadi contoh yang baik. Baik yang menurut kamu, menurut ajaran Kristen kamu bagaimana? Ajaran kasih sayang, katakanlah begitu. Ya harus kamu tanamkan. Jadi gitu. Misalnya kasusnya apa? Misalnya apa? Masalahnya? Ibrahim. Ya Ustaz. Misalnya temannya dihadapi masalahnya apa? Kemarin itu memang masalahnya juga saya juga nggak ada mau bantunya, bingung Ustaz. Apa itu masalahnya? Ya masalah ekonomi Ustaz. Oh iya. Nah kalau masalah ekonomi, ya kamu menyampaikan terus terang. Kalau saya nyuruh sabar ya tidak mungkin, karena masalah kamu harus dipecahkan. Nah, kamu bisa, coba kamu punya teman. Nah, jadi gitu. Kamu punya teman baik. Mungkin dia punya teman baik yang kaya, punya saya. Nah, kamu datangi aja. Tapi menurut saya syukur-syukur temannya Ibrahim sesama muslim untuk membantu dia. Kita bergerak dalam kebaikan, dalam berbuat baik. Kita tidak boleh berbaik untuk diri sendiri, tetapi juga harus menyertakan orang lain. Oh teman saya yang kaya, yang baik. Pasti Ibrahim kan punya teman kaya yang baik. Saudagar Ibrahim Ustaz. Ya. Saudagar sayur. Iya. Saudagar sayur kok nama. Ini berarti Ibrahim ini cerai ini kata orang Madura ini. Iya, malu dia Ustaz. Apa cerai itu ya? Pelit Ustaz. Pelit. Kamu saudagar. Sudah, urusan kamu selesailah. Tak bantu kamu. Ya, itu menghadapi orang yang punya kesulitan uang itu begitu. Itu yang paling tepat. Misalnya Ustaz Mujahidin butuh kendaraan dalam berdakwah, pusing. Ya, kamu harus sabar. Nanti Allah pasti akan memberikan jalan. Tidak bisa begitu. Yang bisa, ini Den, saya punya kendaraan, nih bawa. Itu yang paling tepat itu.
Ya, jadi dakwah bil hal itu sangat penting. Rasulullah itu begitu. Orang non muslim ya dibantu kebutuhan hidupnya. Itu ada orang Yahudi yang suka mencaci Nabi, ya buta. Tapi ya tiap hari oleh Nabi dikasih itu. Abu Bakar juga ada beberapa orang-orang miskin itu jadi tanggungannya itu. Kita mestinya menyontoh seperti itu. Jangan menunggu orang miskin itu datang pada kita, kemudian minta bantuan. Jangan. Oh, saudara saya itu miskin. Sudah, tidak usah khawatir, kamu tak tanggung hidupmu. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam hanya pandai ngomong sabar. Iya, jangan pandai ngomong sabar. Ya itu salah itu. Ya tidak salah sih. Paling tidak ya memang seperti itu. Harus sabar ya. Tapi setelah ngomong sabar dibantu bilhal. Nah, untuk itu di sini kita harus jadi orang kaya. Dengan niatan tadi. Tadi. Coba itu. Seperti Abu Bakar itu. Berapa banyak budak yang masuk Islam? Ya karena memanfaatkan kekayaan beliau. Utsman itu juga begitu. Umar itu juga begitu. Memanfaatkan kekayaannya untuk membantu terhadap sesamanya dengan tanpa memandang apakah itu orang muslim atau non muslim, tapi kita prioritaskan orang muslim. Apalagi kondisi sekarang ini kesulitan, banyak orang mengalami kesulitan. Kita umat Islam harus jadi orang kaya ini. Umat Islam harus jadi orang kaya ya, dengan maksud dan niatan tadi itu Ibrahim saudagar ya, sayur biar dimudahkan oleh Allah ya, Murahkan sayur Ustaz. iya Amin. iya, kalau perlu membuat komunitas pedagang sayur muslim dalam rangka itu membantu kepada non muslim. Coba orang non muslim, orang Kristen menghadapi orang muslim yang miskin, tiap hari dikasih mie, tiap hari kasih beras, bagaimana dia? 1 bulan dia ajak ke gereja, mau dia? Iya, itu namanya dakwah bil hal. Kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah masuk Kristen, umat Islam saudaranya marah-marah. Yang salah itu saudaranya sendiri. Kenapa ketika dia miskin dibiarkan? Itu ya. Jadi ya kita harus inilah ya. Ibrahim ya, selamat berjuang. Mudah-mudahan kamu jadi saudagar kaya, sukses, Amin. berbarokah. Amin. Ya. Amin. Ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Kenapa jadi begini? 10 sudah. Oh, Iya sudah, ini kebetulan karena waktunya terbatas sampai jam 10, jadi kita sudahi gitu. iya. Ini Ustaz Mujah doa. Enggak, Ustaz Mujah. Afwan Zat, kita minta doa dari antum Zat untuk angkatan kita ini Zat. Kita ini masih ngangsu kaweruh, kita masih jadi muridnya antum. Jadi mohon antum doakan kami Zat. Jangan saya yang jadi doa. Saya doakan mudah-mudahan alumni tahun 2012 dan alumni yang lain
Amin. dimudahkan oleh Allah segala urusan dan usahanya. Mudah-mudahan Allah memberikan maunanya, pertolongannya kepada semua alumni, khususnya alumni tahun 2012 ya, ketika dia berjalan di jalan Allah, diberi kesabaran. Dan mudah-mudahan anak-anaknya yang sudah punya anak-anak, dijadikan anak-anaknya itu sebagai penyejuk hati, penyejuk pandangan, dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan yang belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan Allah segera mengirimkan jodohnya. Kalau perempuan jodoh yang soleh, kalau yang laki jodoh yang solihah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam mengingat dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dilapangkan rezekinya. Amin. Tahun 2012 dan juga alumni-alumni yang lain, rezeki yang bermanfaat, yang berbarokah, yang tidak membuat dia jauh dari agama. Mudah-mudahan kita semua diberi ketenangan, ketentraman hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu penyakit syirik, penyakit dengki, iri, sombong dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan penyakit hati itu dari diri kita semua, khususnya alumni 2012. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pengajian ini meskipun lewat online. Ya, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan salam saya ke semua teman-teman yang tidak ikut di kajian ini, dan salam saya juga ke cucu-cucu saya. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.